Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu sebelum sama-sama kita belajar tentang kepemimpinan dan pemerintahan gereja sebagai bahan lanjutan di dalam pembahasan kita di dalam kelas pembinaan berkaitan dengan doktrin gereja atau doktrin eklesiologi. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan, kami bersuka cita karena di tengah-tengah kesibukan kami, selepas bekerja, namun hati kami tetap semangat setia untuk tetap terus senantiasa datang bersama persekutuan doa dan bahkan juga memiliki kerinduan untuk terus senantiasa belajar akan kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, pada malam hari ini kami memohon kiranya Roh Kudus yang boleh menolong setiap kami supaya apa yang disampaikan ini bukan hanya sekedar menjadi tambahan wawasan bagi kami, namun bila kiranya ini boleh semakin kami mengasihi Tuhan, semakin setia dengan Engkau ya Tuhan, dan bahkan juga cinta akan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam dan melalui gereja kami tempat ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah baik, kita kan bersama-sama akan melanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini berkaitan tentang doktrin gereja. Dan pada malam hari ini kita akan bersama-sama akan membahas tentang kepemimpinan dan pemerintahan yang ada di dalam gereja. Maksud kita kalau kita akan membahas bagian ini tidak seperti dengan bagian-bagian yang sebelumnya begitu ya. Kalau bagian-bagian sebelumnya kita perlu cermati, kita juga perlu menyimak baik-baik, menganalisa begitu ya, karena ada hal-hal yang butuh perhatian khusus bagi kita begitu ya. Kalau pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang tema ini. Sebetulnya saya hanya sifatnya melaporkan kembali begitu ya. Saya hanya sifatnya melaporkan kembali apa yang sudah ada di dalam buku-buku begitu ya. Dan sudah ada di dalam gereja sampai pada saat ini begitu. Saat ini hanya sekedar mengingatkan kembali kepada kita dan ya bisa menambah wawasan kita tentang gereja. Nah, saya mengawalinya dengan bagian ini. Ini satu bagian yang sangat tertarik saya awali ketika membahas tentang pemimpin dan pemerintahan di gereja. Nah, ini bagian ini ketika saya mempersiapkan, saya temukan di satu buku, satu literatur yang ditulis oleh Paul Enns dengan buku The Moody Handbook of the Theology, gitu ya. Sebetulnya bagian ini di awalnya saya akan taruh di bagian akhir, begitu. Nah, namun ketika saya mempersiapkan bagian ini, ternyata Paul Enns meletakkannya di awal. Nah, saya kira ketika dia meletakkan bagian ini di awal itu tidak secara kebetulan. Jadi ketika akan memulai membahas tentang pemimpin yang ada di gereja dan pemerintahan, sistem-sistem pemerintahan yang ada di gereja, pertama kali yang dia bahas adalah bagian ini. Nah, karena itu saya merubah begitu ya, dan saya mengawalinya dengan bagian ini. Nah, bagaimana sikap kita sebagai jemaat terhadap para pemimpin kita di gereja? Nah, di dalam Ibrani 13 ayat 17 di sana dikatakan demikian. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Nah, ayat ini diambil oleh Paul Enns untuk menjelaskan bagaimana kita bersikap terhadap para pemimpin-pemimpin yang ada di dalam gereja. Nah, saya kira kalau kita berbicara tentang pemimpin-pemimpin di dalam gereja, itu bukan hamba Tuhan begitu ya, ada diaken, ada juga pengurus komisi, dan juga ada, kalau di gereja kita kan ada kelompok-kelompok kecil gitu ya, KTB. Nah, itu juga merupakan bagian pemimpin-pemimpin yang ada di dalam gereja. Nah, di dalam bagian firman Tuhan ini, penulis Ibrani mengatakan bahwa kita harus mentaati mereka dan juga harus tunduk kepada mereka. Nah, mengapa kita sebagai anggota gereja harus tunduk dan harus taat kepada pemimpin-pemimpin yang ada di gereja? Nah, karena ada alasannya. Nah, di sana dilanjutkan di dalam ayat ini dikatakan bahwa karena para pemimpin-pemimpin yang ada di gereja adalah pribadi-pribadi yang berjaga-jaga atas jiwa kita.
atau adalah orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kerohanian kita. Nah, maka dari itu ketika para pemimpin rohani di gereja kita tidak melakukannya dengan gembira, dengan sukacita, atau dengan kata lain, dengan secara terpaksa. Nah, penulis Ibrani ini mengingatkan bahwa itu tidak akan membawa keuntungan bagi jemaat. Nah, biarlah ini boleh mengingatkan kepada kita sekalian pada malam hari ini, karena kita bahas tentang pemimpin dan jabatan-jabatan dan sistem pemerintahan di dalam gereja. Ini boleh mengakar di dalam kehidupan kita berjemaat, gitu, bergereja. Karena ini merupakan satu hal yang sangat penting, gitu ya. Bukan berarti karena saya hamba Tuhan, bukan ya. Tapi ini merupakan satu hal yang memang harus ada di dalam kehidupan kita bergereja. Kalau dalam kehidupan kita bergereja tidak ada seperti ini, maka saya percaya bahwa gereja itu akan sulit untuk bertumbuh, sulit akan maju, begitu ya. Dan jemaat itu akan kacau melayani dengan dengan sukacita, tidak pada seluruh anggota jemaat. Nah, baik, bersama-sama kita akan lanjut berkaitan dengan tema ini. Kita akan melihat selanjutnya beberapa jabatan yang ada, beberapa jabatan gereja yang ada di dalam Alkitab. Nah, sebetulnya kalau mau membahas ini ada banyak, begitu ya, di dalam literatur yang lain. Bahkan mereka lebih spesifik membahas bagian ini. Mereka ada yang sampai membaginya, ada yang istilah extraordinary officer atau jabatan khusus, ada istilah juga ordinary officer atau jabatan umum. Nah, tapi pada malam hari ini saya tidak sampai membahas secara spesifik seperti itu, karena akan semakin jelimet, begitu ya, untuk menjelaskannya, karena kurang lebih hampir sama. Jadi ini secara umum yang ada di dalam Alkitab. Oke, kita akan mulainya dengan penatua. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang penatua ini, sebetulnya seperti saya sampaikan tadi, jabatan-jabatan di dalam gereja itu ada rasul, ada nabi, begitu ya, ada penginjil, tetapi semuanya waktu di dalam Alkitab itu setelah Alkitab selesai di zaman rasul-rasul dan Alkitab selesai ditulis, itu sudah selesai. Jabatan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam gereja, namun fungsinya tetap ada. Nah, maka dari itu saya tidak membahas lagi tentang nabi, rasul, begitu ya. Saya langsung dengan penatua, ya, seperti yang pada umumnya di gereja masa kini. Nah, ada dua istilah dasar yang mengidentifikasikan jabatan dari penatua. Yang pertama adalah penatua, atau kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya, yaitu presbuteros, ini merujuk pada orang yang lebih tua, baik secara literal atau figuratif. Nah, maksudnya begini, kata penatua ini kalau misalnya kita bisa digunakan orang yang lebih tua secara usia, begitu, ataupun juga secara hiasan, gitu, atau orang yang dituakan. Nah, sebetulnya di secara usia orang tersebut belum tua, gitu ya, namun dia dituakan karena jabatan tertentu, begitu. Nah, seperti di dalam Alkitab kan ada golongan-golongan, misalnya Sanhedrin, gitu ya. Nah, Sanhedrin, dan di dalam golongan-golongan Sanhedrin ini, di pemuka-pemuka agama ini, tidak semua mereka itu adalah orang yang tua, begitu. Ada juga yang masih muda, tetapi mereka masuk di kelompok tersebut. Nah, itu juga menggunakan kata presbuteros. Lalu kemudian kata penatua juga ini disebut juga penilik jemaat. Penilik jemaat yang menggunakan kata bahasa Yunaninya yaitu episkopos, atau diterjemahkan bishop, gitu ya, di dalam King James Version. Nah, istilah ini berarti memperhatikan atas. Nah, jadi peran ini, yang kedua ini, sama seperti gembala, gitu ya. Jadi kalau membedakan, kalau pengertian yang pertama tadi itu lebih mengarah menekankan kepada jabatannya sebagai penatua, presbuteros, dan kalau kita melihat yang kedua ini lebih menekankan kepada peran dan fungsi daripada penatua itu sendiri, gitu ya. Jadi memperhatikan atas, menggunakan kata episkopos. Jadi ini sama seperti seorang gembala, begitu ya. Jadi seorang penatua ini ya harus memperhatikan domba-dombanya, begitu ya, jemaat-jemaat Tuhan. Jadi ini fungsi gembala, begitu ya. Oke. Nah, kita akan masuk berikutnya di dalam syarat sebagai penatua.
Nah, syarat-syarat sebagai penatua hal ini kita bisa lihat di dalam Alkitab, ada beberapa catatan-catatan dalam Alkitab yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Yang pertama kita bisa melihatnya di dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. Lalu kemudian di Titus 1 ayat 5 sampai ayat ke-9. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu bisa lihat secara langsung ya ayat tersebut. Namun malam hari ini saya tidak akan membahasnya, namun saya hanya langsung ringkas saja begitu ya. Kualifikasi dari penatua seperti apa di dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7 dan Titus 1 ayat 5 sampai dengan 9. Nah, yang pertama adalah tidak bercacat. Jadi kualifikasi yang pertama dari penatua ini adalah tidak bercacat. Nah, artinya bukan berarti bahwa tidak bercacat ini orang yang sempurna begitu ya. Orang yang sempurna. Kita harus tetap pahami bahwa ketika kita percaya pada Kristus, kita ini adalah orang berdosa dan kita ini adalah orang yang bukanlah orang yang sempurna begitu ya, tanpa celah begitu ya. Kita tetap pada orang berdosa, kita masih bisa berdosa begitu ya. Tetapi yang tidak bercacat di sini adalah orang yang sungguh-sungguh memang punya hati yang mau hidup di dalam kehendak Allah gitu ya. Nah, lalu kemudian selanjutnya adalah suami dari satu istri. Ini sangat jelas sekali begitu ya. Suami dari satu istri begitu ya. Jadi punya istri hanya satu. Gitu. Kecuali istri meninggal yang pertama, lalu kemudian ya menikah lagi, nggak jadi masalah begitu ya. Lalu kemudian kualifikasi berikutnya yaitu dapat menahan diri. Dapat menahan diri ini ya berarti berkaitan dengan hawa nafsu begitu ya. Lalu kemudian dia adalah orang yang bijaksana. Nah, lalu kemudian dia adalah orang yang sopan. Ya, orang yang sopan artinya pembawaannya ya betul-betul apa namanya ya, tidak menjadi batu sandungan begitu ya. Kan ada orang yang memang ya kita tahu bisa terjemahkan sendiri ya orang yang tidak sopan seperti apa begitu ya. Jadi saya tidak perlu lagi untuk lebih detail gitu. Lalu kualifikasi berikutnya sebagai seorang penatua di dalam kitab suci yang ditulis oleh Paulus adalah suka memberi tumpangan. Saya kira bagian ini juga saya tidak perlu perjelas ya. Suka memberi tumpangan. Lalu kemudian bukan peminum. Ya suka mabuk-mabuk begitu ya. Orang yang suka mabuk ya gawat begitu ya. Nanti pas melayani ya, menyampaikan firman, waduh lagi mabuk gitu kan gawat itu. Caranya pasti ngawur gitu ya. Lalu kemudian bukan juga pemarah. Bukan berarti nggak boleh marah begitu ya. Ini bukan pemarah. Ya. Bukan pemarah. Bukan pemarah artinya memang orang ini yang suka marah-marah begitu ya, tanpa alasan. Bukan berarti kita nggak, kan kadang-kadang kita sering menggunakan ini gitu ya. Kalau misalnya mau kita nggak boleh marah gitu. Kalau marah kita berdosa gitu. Ya, siapa bilang ada juga marah yang tidak berdosa begitu ya. Yesus saja pernah marah kok gitu kan. Ketika orang-orang Israel di Bait Allah ya digunakan digunakan secara salah ya oleh mereka. Pada saat Tuhan melihat mereka, Tuhan marah sekali. Jadi meja-meja itu dibongkar sama Yesus dan terjadi keributan di sana. Sungguh-sungguh dia sangat marah. Nah, syarat berikutnya sebagai kualifikasi seorang penatua, dia adalah seorang peramah, gitu ya. Lalu kemudian pendamai. Ya, jadi bukan berarti orang ini yang suka memanas-manasi gitu ya, pendamai. Bila mana ada konflik, ada perbedaan pendapat, maka sebagai seorang penatua ya dia harus bisa menengah gitu ya, menengahi. Jadi bukan dikompor-komporin gitu ya. Lalu kemudian juga kualifikasi selanjutnya dikatakan bahwa bukan hamba uang. Nah, ini juga penting gitu ya, bukan hamba uang. Lalu kemudian kepala keluarga yang baik.
Nah, jadi sebagai seorang penatua ini keluarganya juga itu kesaksiannya dinilai gitu ya. Apakah dia benar-benar menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab bagi keluarganya. Lalu kemudian juga selanjutnya kualifikasinya adalah bukan orang yang baru bertobat. Nah, ini mungkin saya sedikit menjelaskan ya. Kenapa bukan orang yang baru bertobat? Nah, karena kalau misalnya orang yang baru bertobat, Paulus mengingatkan justru menolong orang tersebut supaya nantinya dia jangan-jangan bisa menjadi apa ya? Menjadi sombong secara rohani begitu ya. Sehingga membuat dia berdosa. Lalu kemudian memiliki nama yang baik ya. Kualifikasi yang terakhir adalah memiliki nama baik. Lalu kemudian kita lanjut. Kita akan melihat tugas dari penatua. Selanjutnya kita akan melihat tugas dari penatua. Ya, tugas penatua yang pertama adalah mengembalakan kawanan domba atau jemaat Tuhan yang dipercayakan kepada para penatua. Nah, itu bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 8. Lalu tugas selanjutnya dari penatua adalah mengajar. 1 Timotius 3 ayat 2. Jadi harus mengajar jemaat tentang Alkitab supaya jemaat Tuhan bisa tahu tentang siapa Allah yang mereka percayai dan supaya juga mereka bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi terus diajar. Nah, lalu kemudian sebagai seorang penatua juga harus bisa memimpin. 1 Timotius 5 ayat 17. Karena sebagai penatua itu ada domba-dombanya yang harus digembalakan. Jadi harus bisa memimpin. Dia harus memimpin jemaat. Dia harus memimpin domba-dombanya untuk semakin bertumbuh di dalam iman dan semakin dekat dengan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tentunya memimpin jemaat Tuhan seperti yang disampaikan oleh Alkitab, yang diajarkan oleh Alkitab. Lalu kemudian yang terakhir, tugas penatua adalah cari kesalahan. Nah, ini ketutup dengan tulisan yang ini. Ayatnya saya nggak bisa lihat, tapi itu Titus 1 ayat 9. Nah, jadi penatua juga ini harus mawas diri begitu. Jadi ini berat ya menjadi seorang penatua. Harus mawas diri. Jadi bukan hanya bisa mengembalakan kawanan domba, menjaga para jemaat Tuhan, domba-dombanya supaya tidak tersesat, memberi makan secara rohani kepada mereka, mengajar kepada mereka, memimpin mereka, membawa mereka seperti apa yang Tuhan ajarkan di dalam firman-Nya, tetapi juga dengan berjalan bersama-sama sang penatua, tugas penatua juga itu harus was-was menjaga dirinya sendiri supaya dia tidak jatuh di dalam dosa. Karena kalau penatua itu melakukan kesalahan, maka itu sangat fatal sekali begitu ya. Dampaknya besar sekali. Karena dia menjadi seorang pemimpin bagi kawanan domba atau jemaat Tuhan yang ada di gereja. Oke, ini berkaitan dengan tugas penatua. Kita lanjut dengan diaken. Ya, dengan diaken. Jadi yang pertama tadi pemimpin di gereja itu jabatan gerejawi itu penatua, lalu kemudian yang kedua diaken. Nah, diaken ini di dalam bahasa Yunani menggunakan kata diakonos. Kata ini merupakan sebuah kata yang umum ya, yang digunakan di dalam Alkitab yang artinya pelayan. Ya, sebagai contoh di dalam Matius 20 ayat 26 di sana dikatakan bahwa tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi dengan kata diakonos ini, ya langsung berikan arti yang jelas, kita menjadi pelayan bagi orang lain kalau kita mau jadi yang terbesar. Jadi tidak perlu kita percaya begitu ya. Lalu kemudian juga ada di dalam Markus 9 ayat 35, tentu ada juga bagian-bagian yang lain, tetapi saya hanya mengambil 2 contoh ini aja. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Jadi kata pelayan ini atau diakonos ini sudah sangat jelas ya, artinya ya kita harus melayani orang lain gitu ya. Jadi bukan bos. Jadi sangat jelas sekali kata ini ya. Jadi tidak perlu lagi kita
panjang lebar untuk menjelaskan kata pelayan di sini karena artinya arti secara umum. Nah, kita akan melihat tugas daripada diaken. Ada beberapa tugas daripada diaken. Yang pertama, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, namun jabatan diaken ini dimulai dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Ya, bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita di mana pada saat para rasul pada saat itu ya sedang melayani dan jemaat Tuhan semakin banyak, maka di dalam pelayanan mereka, waktu mereka untuk mengunjungi jemaat itu semakin kurang gitu ya. Pada akhirnya mereka memilih para diaken gitu. Ada 7 orang diaken yang dipilih di dalam Kisah Para Rasul 6 ini untuk membantu pelayanan daripada para rasul-rasul gitu, untuk pelayanan-pelayanan seperti pelayanan diakonia, perkunjungan. Jadi para rasul itu hanya fokus di dalam pelayanan firman dan doa bagi jemaat Tuhan. Jadi untuk pelayanan-pelayanan yang lain mereka serahkan kepada para diaken yang mereka pilih pada saat itu. Nah, lalu kemudian diaken juga bertugas mengajar jemaat, penatuan bertugas mengajar jemaat, sedangkan diaken mengurus pelayan diakonia untuk jemaat. Jadi seperti yang saya katakan tadi, jadi ada perbedaan peran daripada penatua dan diaken. Penatua ini bertugas untuk mengajar jemaat dan diaken ini adalah pelayan daripada hal-hal yang sifatnya seperti pelayanan diakonia, perkunjungan jemaat, begitu. Orang yang sakit dikunjungi, didoakan, seperti itu. Jadi penatua ini lebih diarahkan untuk mengajar jemaat dan mengembalakan jemaat ya, mengembalakan jemaat dan pelayanan firman. Kita akan melihat syarat-syarat dari diaken. Ini di 1 Timotius 3 ayat 8 sampai 13. Nah, sebetulnya syarat-syarat penatua dan diaken akan lebih jelas misalnya kalau kita melihat lebih rinci lagi, itu dijabarkan oleh Calvin di dalam bukunya Institutio yang ditulis oleh Johannes Calvin, itu sangat jelas sekali, lebih rinci sekali. Tapi kalau kita mau bahas seperti itu, panjang sekali begitu ya. Jadi ini hanya secara umum aja yang diambil, yang dikatakan di dalam Alkitab, karena juga Calvin mengacu dari ayat-ayat ini untuk menjabarkan syarat penatua dan juga dengan syarat diaken. 1 Timotius 3 ayat 8-13. Syarat yang pertama adalah sebagai orang yang terhormat. Orang yang terhormat ini bukan berarti adalah orang yang kaya. Untuk menjadi seorang diaken bukan berarti orang yang kaya. Orang yang terhormat di sini maksudnya adalah orang yang menjaga kehidupannya supaya dia tetap senantiasa setia terhadap firman Tuhan. Jadi dia tetap terus berjuang, berusaha untuk menghidupi firman di dalam hidupnya. Memiliki kesaksian hidup yang baik. Jadi bukan memiliki kekayaan ya daripada yang lain sehingga dikategorikan bisa masuk sebagai syarat seorang diaken. Lalu kemudian selanjutnya adalah sebagai orang yang tak bercabang lidah. Ini sangat penting juga begitu ya, karena sebagai orang diaken ini akan mengunjungi jemaat yang sakit, akan mendengarkan keluh kesah jemaat begitu ya, pergumulan-pergumulan mereka. Nah, kalau misalnya bercabang lidah begitu kan, waduh repot gitu ya, yang disampaikan A jadi B begitu ya. Nah, repot. Lalu kemudian juga bukan pemabuk ya, bukan pemabuk. Lalu kemudian juga syarat selanjutnya sebagai seorang diaken adalah tidak serakah atau tamak gitu ya, tidak serakah atau tamak. Lalu tahu juga memelihara rahasia gitu ya, seperti yang saya katakan tadi. Ya, banyak jemaat-jemaat yang dikunjungi oleh para diaken ini kan akan menyampaikan pergumulan-pergumulan mereka. Nah, jadi harus bisa tahu apa yang bisa disampaikan, apa yang bisa diketahui oleh orang lain, apa yang harus dikonsumsi kita sama jemaat gitu ya. Nah, lalu kemudian selanjutnya harus diuji terlebih dahulu. Harus diuji terlebih dahulu maksudnya adalah kita melihat bahwa sebelum menjadi seorang diaken, kita melihat bagaimana kesungguhan dia di dalam pelayanan, ya, kesungguhan dia di dalam kesucian hidupnya, di dalam dia tetap terus menghidupi firman Tuhan. Nah, maka dari itu untuk menjadi seorang diaken, tidaklah biasanya dikasih jeda begitu ya, di dalam teknis pelaksanaan sebelum dipilih sebagai seorang diaken, maka ada langkah-langkah yang diambil daripada
eh, para rasul pada zaman tersebut, melihat orang tersebut apakah eh, bisa enggak dipilih sebagai seorang diaken. Lalu kemudian syarat berikutnya adalah memiliki satu istri. Ini sama juga dengan syaratnya di penatua tadi ya. Jadi nggak boleh istri dua, poligami, dilarang gitu ya. Di dalam kultur Yunani kalau nggak salah juga ya, itu poligami juga nggak disetujui mereka gitu. Apalagi kita orang Kristen gitu ya. Jelas-jelas Alkitab tidak menyetujui poligami. Kalau nggak salah gitu ya, kalau salah tolong dikoreksi nanti ya. Kultur Yunani mengizinkan poligami. Takutnya saya salah gitu ya. Lalu kemudian ya bisa bertanggung jawab dengan rumah tangganya, gitu ya. Pengurus rumah tangga yang baik. Nah, kenapa ini juga penting ditekankan di diaken? Karena sebagai seorang pemimpin kan kita dilihat orang, dilihat jemaat, dilihat domba-domba kita gitu ya. Bagaimana kita dalam kehidupan rumah tangga kita seperti apa? Bagaimana tanggung jawab kita di keluarga, istri, terhadap anak-anak seperti apa gitu ya. Bila mana yang tidak dijalankan dengan baik, maka itu tidak menjadi kesaksian yang baik bagi kita, karena kita adalah seorang pemimpin di jemaat. Nah, lalu kemudian selanjutnya kita lihat dalam sistem pemerintahan gereja. Jadi tadi pemimpin dan jabatan-jabatan di gereja, ya saya hanya membahas secara umum yaitu penatua dan diaken gitu ya. Oke. Sekarang kita akan melihat di dalam pemerintahan gereja. Ya, di dalam bukunya Louis Birkhoff yang berkaitan dengan doktrin gereja, maka ada 7 sistem pemerintahan gereja yang disampaikan oleh Louis Birkhoff. Namun sebelum kita melihatnya, ada satu pemikiran daripada Calvin, dan ini sangat baik sekali dan saya sangat setuju sekali, yang mengatakan bahwa segala sesuatu di dalam gereja harus teratur, ya, harus teratur seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 14 ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah, sehingga pada akhirnya gereja memiliki sistem-sistem ya, memiliki sistem-sistem yang ada karena membutuhkan keteraturan. Nah, dan seperti yang saya katakan tadi, Birkhoff mengatakan menulis ada 7 macam pemerintahan gereja dan kita akan sama-sama melihat satu persatu ya. Mungkin di literatur yang lain juga ada sebetulnya banyak gitu ya, bisa lebih rinci lagi, lebih luas lagi, tetapi saya hanya mengambil aja yang dari Louis Birkhoff ya. Karena kalau kita bahas itu juga bingung gitu ya, kita nggak tahu karena gerejanya juga nggak ada di sini gitu ya. Macam-macam aliran-aliran gereja juga macam-macam. Yang pertama adalah kelompok Quaker dan Nah, bagi mereka pemerintahan gereja dapat mengakibatkan kemerosotan dan mengurangi atau membatasi karya Roh Kudus. Jadi anggapan mereka meninggikan elemen manusia dan pemerintahan gereja adalah dosa. Jadi dengan kata lain sebetulnya kelompok yang pertama ini, mengapa saya mengatakan kelompok? Karena mereka tidak mengakui sistem. Jadi gereja itu tidak harus punya sistem gitu buat mereka. Justru kalau misalnya gereja itu ada satu sistem, ada aturan-aturan yang dibuat di gereja, justru itu melanggar justru itu membatasi karya daripada Roh Kudus atau berdampak kepada kemerosotan ya karya Roh Kudus karya Roh Kudus untuk pengembangan gereja. Nah, kelompok ini merupakan reaksi sebetulnya terhadap gereja established ya di Inggris yang terlalu menekankan hierarki dan formalisme. Nah, sebetulnya maksudnya baik begitu ya. Tetapi dia juga terjebak di dalam satu konsep yang tidak baik juga. Jadi ketika dia melihat ya cara gereja established di Inggris begitu ya, yang terlalu kaku, yang terlalu hierarki dan terjebak di dalam formalisme. Nah, dia mau gereja tidak seperti itu begitu. Dan pada akhirnya dia menghilangkan sama sekali sistem yang ada di dalam gereja. Nah, sehingga ya kita bisa bayangkan begitu ya kalau satu kacau gitu ya. Kacau. Ribet begitu. Ya, ini yang pertama. Dan sistem yang ada dalam gereja yang bisa kita kenal yang kedua adalah sistem gereja Erastian. Nah, sistem ini dicetuskan oleh Erastus
Nah, Erastus ini hidup di 1524 sampai 1583, yang menganggap gereja sebagai masyarakat yang memiliki eksistensi dan bentuknya berdasarkan peraturan negara. Nah, jadi bagi sistem gereja yang menganut Erastian ini, ya, gereja itu dipengaruhi oleh negara. Gereja itu dipengaruhi oleh negara. Nah, bagi mereka para pejabat gereja hanya bertugas memberitakan firman Tuhan, sedangkan yang mengurusi masalah disiplin gereja, aturan, dan lain sebagainya adalah tugas negara. Jadi para pejabat gereja, ya para pendetanya, majelisnya, gitu ya, dan semua yang terkait di dalamnya itu hanya bertugas memberitakan firman Tuhan. Sedangkan hal-hal yang lain yang mengurusi disiplin gereja, aturan di dalam gereja, itu semua adalah negara begitu ya. Wah, kalau begini kan kacau gitu ya. Oke, selanjutnya ada juga sistem gereja yang namanya gereja episkopal. Nah, saya kira ini merupakan salah satu sistem gereja juga yang mungkin sangat sering kita dengar gitu ya. Sistem ini berpendapat Kristus sebagai kepala gereja telah mempercayakan pemerintahan gereja secara langsung dan eksklusif kepada pejabat atau uskup sebagai penerus para rasul. Nah, jadi bagi sistem gereja episkopal, pemimpin gereja itu sangat penting sekali. Bagi sistem ini memahami bahwa para pemimpin gereja, para pejabat gereja diberikan mandat secara khusus oleh Tuhan, ya, sebagai penerus rasul. Bahkan para pemimpin gereja juga bisa memberikan kepada para pejabat gereja diberikan satu urutan atau ordo yang terpisah bebas dan dapat menentukan diri sendiri. Jadi mereka bisa menentukan ajaran-ajaran di dalam gereja itu sendiri tanpa mereka mengacu kepada firman Tuhan. Jadi mereka bisa membuat satu pengajaran-pengajaran di gereja, diberikan kekuasaan itu bagi mereka, sekalipun bertentangan dengan firman Tuhan, cuma tidak bisa menolaknya. Nah, itu sistem gereja episkopal. Nah, lalu kemudian yang keempat ada sistem gereja Roma Katolik. Nah, saya kira sistem Roma Katolik ini merupakan warisan dari sistem gereja episkopal gitu ya, lebih sama aja gitu ya. Cuma kalau yang di episkopal kan lebih luas gitu ya. Yang dikasih kepercayaan itu bukan hanya uskup, tetapi juga para bishop, karena bukan hanya gereja Roma Katolik juga yang menganut episkopal. Ada gereja-gereja di Timur Tengah juga menganut sistem gereja yang episkopal. Lalu kemudian sistem Roma Katolik. Sistem ini identik dengan episkopal yang percaya bahwa mereka adalah penerus para rasul, terutama Petrus. Karena percaya sistem monarki absolut paus bagi mereka tidak pernah salah karena wakil daripada Kristus atau wakil daripada Allah. Ini luar biasa gitu ya. Mereka sangat-sangat meninggikan paus begitu ya, sama seperti yang saya katakan tadi dengan episkopal, itu diberikan wewenang khusus bagi mereka, para pemimpin gereja atau para pejabat-pejabat gereja. Nah, dan ini dianut oleh sistem Roma Katolik yang di Roma Katolik yang mereka menganggap bahwa paus itu memiliki kebenaran yang absolut. Apa yang disampaikan oleh paus tidak pernah salah. Jadi suara paus itu sama seperti suara Tuhan. Yang menentang paus sama seperti menentang Tuhan. Nah, jadi jemaat sama sekali tidak memiliki suara dalam pemerintahan gereja, dan lebih celakanya lagi suara paus adalah suara Allah. Ya, ini sangat jelas sekali, celaka gitu ya. Karena paus juga adalah orang berdosa, dan saya kira sebelumnya ya, apalagi musuh pernah membuat seminar tentang Roma Katolik. Nah, ini merupakan satu hal yang sangat disoroti, ketidakbenaran daripada sistem Roma Katolik di dalam mereka bergereja gitu ya. Mereka menganggap paus adalah orang yang suci. Ya, padahal paus itu sama aja dengan kita begitu ya, orang yang berdosa juga. Sekarang kita lanjut karena mengingat waktu ya. Nah, semakin malam. Ya, sistem gereja nasional. Ada yang namanya sistem gereja nasional. Nah, sistem ini disebut juga sistem kolegia yang menggantikan sistem teritorial. Nah, teritorial ini mengajarkan bahwa hak negara adalah
memperbarui ibadah umum, menyelesaikan sengketa doktrin dan tingkah laku serta menentukan sinode. Jadi sistem gereja ini kurang lebih sama seperti yang sebelumnya begitu ya. Jadi ada intervensi negara terhadap gereja. Bahkan ini lebih parah lagi begitu ya. Gereja masuk berhak menentukan ibadahnya gitu ya. Bahkan juga dengan sengketa-sengketa doktrin, ajaran-ajaran di dalam gereja. Gereja bisa pemerintah negara itu bisa masuk dalamnya dan ikut campur benar atau salah ya, dan bahkan dengan tingkah laku jemaat Tuhan, tingkah laku bergereja, bahkan juga luar biasa ya pengaruh gereja di dalam sistem gereja nasional. Nah, sistem ini dikembangkan di Jerman ya oleh Taft pada tahun 1686 sampai 1780, lalu kemudian diperkenalkan di Belanda. Nah, namun saya nggak tahu apakah sistem gereja yang seperti ini masih ada atau tidak, saya nggak tahu. Saya belum dapat informasi. Namun ini hanya sebagai pengetahuan kita aja karena saya melihat ini ada di dalam 7 sistem gereja yang ditulis oleh Louis Birkhoff gitu ya, supaya kita tahu bahwa antara gereja dan negara itu sekalipun hidup berdampingan, tetapi tidak bisa dicampur baurkan satu dengan yang lainnya. Ya gereja, negara ya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini merupakan sistem selanjutnya yang sampai saat ini ya masih banyak gitu ya, sistem kongregasional. Nah, sistem ini terbentuk tidak terlepas dari peristiwa reformasi gereja pada abad 16. Nah, jadi sistem gereja kongregasional ini ya cikal bakalnya karena terjadi reformasi ya pada abad 16 yang dilakukan oleh Calvin, oleh Luther, Zwingli, begitu ya. Sehingga pada akhirnya terbentuk sistem gereja yang seperti ini. Nah, sistem gereja kongregasional ini didirikan oleh Robert Brown ya yang lahir di 1550 sampai 1633 dan berkembang luas di Amerika pada abad 17. Nah, awalnya ya ini merupakan orang-orang Puritan di Inggris ya yang kemudian terjadi reformasi gereja pada saat tersebut dan mereka dikejar-kejar ya dan mereka pergi ke Amerika lalu kemudian mereka berkembang di sana gitu ya sehingga sistem gereja ini terbentuk di Amerika. Yang paling kental menggunakan sistem ini adalah gereja Baptis ya, gereja Baptis ya masih sampai sekarang ini ya gereja Baptis terus menggunakan sistem seperti ini. Nah, sistem ini mengajarkan bahwa gereja atau jemaat adalah gereja yang lengkap, otonom atau berdiri sendiri, atau tidak bergantung pada gereja lain. Jadi mereka berhak menentukan segala sesuatu ya yang diperlukan oleh gereja supaya bisa gereja berkembang. Ya, jadi mereka mengaturnya sendiri. Nah, lalu kemudian dalam sistem ini, para pejabat gereja hanya sekedar pejabat fungsional dari gereja lokal yang dipilih untuk mengajar dan melaksanakan segala urusan gereja. Karena para pemimpin atau pejabat gereja dalam sistem kongregasional ini, mereka tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Selalu mereka harus melibatkan, ketika mereka mengambil keputusan, mereka selalu melibatkan jemaat Tuhan. Harus secara bersama-sama. Ya. Lanjut. Kita melihat dasar Alkitab bentuk daripada sistem gereja kongregasional. Yang pertama, kita bisa melihatnya di dalam Kisah Para Rasul 6. Pada saat memilih diaken pertama, seperti yang saya katakan sebelumnya, itu ada 7 orang. Nah, itu dipilih oleh jemaat Tuhan. Jadi tidak langsung dipilih oleh para rasul. Jadi para rasul itu bersama dengan jemaat Tuhan, lalu memilih para diaken. Nah, lalu kemudian ketika juga memilih pengganti Yudas, di Kisah Para Rasul pasal pertama. Pada saat menggantikan Yudas ya, murid Tuhan itu Yudas ya yang mati gantung diri. Nah, cara memilih mereka untuk menggantikan Yudas tidak langsung dipilih oleh para rasul, tetapi dipilih secara bersama-sama melibatkan jemaat. Nah, demikian juga dengan pelayanan daripada Paulus dan Silas ketika mereka selesai pelayanan, ketika mereka kembali pada saat itu mereka melaporkan pelayanan mereka kepada jemaat Tuhan. Dan ini kita dapat melihat di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 27. Nah, jadi selalu
dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada jemaat, gitu ya. Jadi selalu ini intinya adalah melibatkan jemaat, melibatkan jemaat, melibatkan jemaat. Jadi bukan hanya para pemimpin-pemimpin gereja, ya. Oke, lanjut. Kita akan melihat kelemahan sistem kongregasional. Kelemahan yang pertama, sistem ini mengabaikan bukti-bukti Alkitab mengenai wibawa rasuli. Nah, artinya sistem ini menghilangkan atau mengabaikan kewenangan dari para rasul, ya. Nah, ketika di Yerusalem pada saat itu yang ikut sidang pertama di Yerusalem pada saat itu, sidang gereja pada saat itu hanya para rasul, para penatua, bukan seluruh jemaat. Ya, itu kelemahan sistem kongregasional. Jadi ya seperti mengabaikan atau ya menghilangkan kewenangan daripada para rasul, gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, nah bagi Birkhoff karena selalu untuk mengambil keputusan melibatkan seluruh jemaat, nah Birkhoff melihat bahwa karena pendidikan jemaat sehingga ini bisa menimbulkan potensi yang ini bisa menimbulkan kekacauan di dalam gereja, terutama di dalam hal doktrin, gitu. Nah, karena Birkhoff melihat bahwa jemaat Tuhan kan itu memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Nah, jadi ketika mereka akan mengambil satu keputusan berkaitan dengan hal doktrin itu bisa kacau, gitu ya, bisa kacau. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah kelemahan selanjutnya dalam pengambilan keputusan kepada jemaat yang banyak membutuhkan waktu dan diskusi yang panjang. Nah, ini yang terakhir ini adalah pemikiran saya sendiri, gitu ya. Nah, kalau mungkin jemaatnya masih sedikit, itu lebih mudah, begitu ya. Lebih enak menggunakan sistem ini kongregasional, gitu ya. Di dalam mengambil keputusan kita selalu libatkan jemaat. Nah, tetapi ketika jemaat itu semakin hari semakin banyak, semakin berkembang, gereja itu semakin berkembang, wah, ketika kita akan mengambil satu keputusan, wah, itu pasti ruwet, panjang waktunya ya, menghabiskan bukannya nggak bisa, tapi kita bisa menghabiskan waktu, tenaga, daya, pikiran yang sangat panjang gitu di dalam kita mengambil satu keputusan. Karena kita tahu di dalam gereja ada begitu banyak hal yang kita harus pikirkan, gitu ya. Jadi kalau sistem yang seperti ini begitu, repot sekali, gitu ya. Nah, tetapi pada kenyataannya juga ya gereja baptis banyak, begitu ya, dari Amerika terus berkembang ke seluruh dunia, begitu ya. Dari Amerika dan di Indonesia sendiri gereja baptis juga cukup banyak, gitu ya. Nah, bagi saya sih saya melihat kelemahannya seperti itu. Oke, kita akan lanjut di dalam ada kelebihannya sebelum kita lanjut ke sistem pemerintahan gereja yang terakhir. Kelebihan dari sistem kongregasional adalah para pejabat gereja tidak dapat melaksanakan kewenangan mereka secara bebas atau yang berlawanan dengan kehendak jemaat. Nah, ini kelebihannya, gitu ya. Jadi para pejabat gereja atau orang-orang yang berikan kepercayaan untuk menjadi pemimpin di gereja tidak sembarangan, begitu ya. Tidak sembarangan di dalam menjalankan kewenangan mereka. Apalagi itu bertentangan dengan kehendak jemaat, itu pasti ribut, begitu ya, langsung diprotes, gitu. Nah, lalu kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah sistem pemerintahan gereja yang demikian jelas menghindarkan ya keotoriteran dari para pejabat gereja, ya semena-mena ya dengan jabatan yang diberikan kepada mereka. Jadi ada pengereman, gitu ya, pengereman gitu, karena dia tidak bisa berjalan sendiri, begitu ya, tidak diberikan kekuasaan penuh, dia nggak bisa, gitu ya, harus melibatkan jemaat, jadi direm, gitu ya. Nah, ini kelebihan daripada sistem kongregasional. Nah, sekarang kita akan melihat yang terakhir, yaitu sistem gereja presbyterian. Nah, seperti gereja kita adalah gereja presbyterian, gitu ya, dan beberapa gereja yang lain seperti GKI, GPIB, GEMIM, sama, gitu ya, gereja reform yang sama. Nah, terbentuknya pemerintahan gereja presbyterian juga ini sangat erat terkait dengan gerakan reformasi gereja di abad 16. Jadi ini kurang lebih hampir sama seperti sistem gereja kongregasional, gitu ya. Sama-sama juga terbentuk oleh karena adanya reformasi gereja di abad 16.
Nah, dalam sistem ini Birkhoff mengatakan bahwa gereja Presbyterian itu sama seperti gereja Reform. Jadi yang tidak mengklaim bahwa sistem mereka mengenai pemerintahan gereja ditentukan secara detail oleh Alkitab. Jadi semua sistem gereja yang kita anut di dalam sistem Presbyterian ini, jadi semua sistem yang ada di dalam gereja itu tidak semuanya didasari pada Alkitab. Tetapi bukan berarti tidak didasari pada Alkitab. Nanti kita akan melihat. Karena ada begitu banyak aturan-aturan di dalam gereja presbiteri, di dalam gereja, itu merupakan hasil rumusan bersama dari para penatua, diaken, supaya bagaimana gereja terus berkembang, nah tetapi tidak dicatat secara, tidak dicatat di Alkitab. Tapi bukan berarti bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, seperti itu. Oke, kita akan melihat prinsip-prinsip mendasar sistem presbyterian. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, Kristus adalah kepala gereja dari segala otoritas. Jadi kepala daripada gereja itu adalah Kristus. Jadi bukan ya para hamba Tuhan, gitu ya, penatua. Sebetulnya penatua kan itu termasuk golongan para hamba Tuhan gitu ya, pendeta ya, gitu. Karena yang memiliki tugas untuk mengembala. Nah, lalu kemudian Kristus melaksanakan otoritasnya dengan memakai firman-Nya. Jadi sistem gereja presbyterian selalu mengutamakan firman Tuhan, Alkitab. Selalu Alkitab, Alkitab, dan Alkitab. Lalu kemudian Kristus sebagai raja melimpahkan kekuasaan pada gereja. Jadi Kristuslah yang yang memberikan kewenangan kekuasaan kepada gereja, kepada para pemimpin-pemimpin di gereja, itu diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Jadi para pemimpin di gereja dalam sistem presbyterian ini percaya bahwa merupakan wakil Tuhan di gereja. Nah, jadi ini tidak main-main sebetulnya. Karena kehadiran dari pejabat-pejabat gerejawi di dalam sistem presbyterian ini, itu percaya bahwa merupakan perwakilan Kristus yang ada di dalam gereja. Oleh karena itu, para pemimpin gereja di dalam sistem gereja presbyterian itu tidak main-main. Itu ada begitu banyak seleksi-seleksi gitu ya. Seperti bukan hanya seleksi-seleksi, ya selain daripada yang seleksi-seleksi firman Tuhan yang saya sampaikan tadi, ada juga tahap-tahapan yang lain gitu. Nah, yang seperti saya katakan tadi, lebih detailnya bisa lihat di dalam institut yang ditulis oleh Johannes Calvin. Nah, sistem presbyterian selalu mengacu kepada pengaruh Johannes Calvin. Nah, lalu kemudian Kristus memperlengkapi para pelaksana yang ditunjuk untuk melaksanakan hal-hal khusus dalam gereja. Jadi bukan hanya dikasih tanggung jawab ya para dikasih jabatan gerejawi, tetapi itu dibiarkan gitu ya. Tetapi kita percaya berarti sistem presbyterian ini sistem presbyterian ini memperlengkapi gitu, memperlengkapi orang yang diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas khusus dalam gereja. Nah, lalu kemudian sistem ini kekuatan gereja terletak pada pemerintahan gereja lokal. Ada sinode, nah tetapi biasanya selalu diberikan kewenangan kepada gereja lokal untuk mengurus perkembangan gereja lokal itu sendiri, gitu ya. Bahkan dengan gereja lokal memiliki ADRT sendiri, gitu ya. ADRT sendiri, anggaran dasar rumah tangga sendiri. Selain ada aturan-aturan juga dari sinode, gitu. Jadi seperti itu. Nah, sudah selesai materinya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya dengan topik kita pada malam hari ini. Ya, Koyen, silakan. Halo, ya. Ya, silakan. Itu tugas penatua salah satunya kan mengajar. Ya. Nah, ini mengajar yang bagaimana ya? Oh, ya. Yang saya pahami bahwa di dalam konteks mengajar ini adalah mengajar firman Tuhan. Seorang penatua adalah seorang yang mengajar firman Tuhan kepada jemaat Tuhan, karena dia juga melaksanakan fungsi pastoral, fungsi pengembalaan. Nah, makanya oleh karena itu di beberapa gereja tertentu, nah seperti di GKI, di GPIB, nah termasuk di gereja saya di Gemim, seorang penatua itu bisa menyampaikan firman Tuhan, bisa berkhotbah. Jadi bisa menggantikan peran dan fungsi daripada gembala juga, karena sama-sama juga ikut mengembalakan. Apakah maksudnya mengajar itu pasti penatua itu dibekali kan? Ya, pastilah dibekali.
Oh, artinya dalam konteks mereka sudah dibekali Ya, dulu ya, baru mengajar. betul betul. Bukan berdasarkan pengertian mereka sendiri mengajar Ya, ya. betul. Karena itu kan Oh, untuk menjadi syarat-syarat sebagai seorang penatua kan ada. iya. Ya, tentang bagaimana kerohaniannya, perilakunya, begitu imannya. Contoh, Ya, malam contoh. silakan. Mau nanya aja sih yang tadi syarat-syarat penatua dan diaken, yang contoh jelaskan itu berlaku pada zaman rasul-rasul atau sampai sekarang. Itu yang pertama. Karena kalau kita lihat kalau sampai sekarang, itu syarat-syaratnya kan itu sebenarnya kayak kriterianya hampir laki-laki semua ya, gitu loh. Jadi mau tanyanya itu berlaku zaman dulu atau memang sampai sekarang. Tapi kalau Hoyan tadi nanya itu, kayak contoh bilang itu kayaknya berlaku sampai sekarang. Ya, betul. Iya benar, berlaku sampai Ya, sekarang ya. contoh. Ya, untuk syarat-syarat yang tadi itu berlaku sampai sekarang, Lobster. Nggak ada kayak syarat-syaratnya kok cuma laki-laki aja contoh. Ya, nah memang di bagian tersebut selalu memang digunakan laki-laki. Nah, berkaitan dengan perempuan memang ini ada beberapa penafsiran. Nah, ada terbagi-bagi begitu ya. Ada yang mengatakan tidak mengizinkan seorang misalnya wanita itu menjadi seorang diaken begitu. Di para teolog pun sendiri itu terbagi. Bahkan di gereja reform pun tersendiri terbagi. Ada yang mengizinkan, ada yang tidak. Nah, sama seperti di kampus saya, di Tiranus, wanita itu tidak diizinkan untuk mengajar. Tidak diizinkan untuk menyampaikan firman Tuhan di dalam komunitas, dalam ibadah komunitas. Itu selalu laki-laki. Ya, mereka menganut paham seperti itu. Gitu. Nah, kalau mau tanya kepada saya, mana yang paling benar begitu ya, karena sama-sama memiliki dasar, dan ini memang ada di dalam setiap gereja pada saat ini. Nah, kembali lagi berpulangnya kepada gereja lokal kita masing-masing. Nah, sama seperti kita di sini, ya kita mengizinkan wanita juga ikut di dalam pelayanan kasih jabatan gerejawi seperti itu. Yang nggak jadi masalah menurut saya. Tapi ada gereja-gereja tertentu yang memang sama sekali itu tidak diizinkan. Begitu loh, Sir. Tapi kalau syarat-syarat yang lain itu sampai sekarang itu mutlak. Seperti harus memiliki kesaksian hidup yang baik, begitu. Karena dari tadi saya pikir itu cuma berlaku zaman dulu gitu loh contoh. Sampai Karena sekarang. penatua pun boleh mengajar firman Tuhan kan tadi contoh ngomong itu Ya, kan baru betul. dengar juga sih sebenarnya. Ya. Kalau berarti boleh dong CDB ngajar kita nanti. Bisa. Ya kan di CG juga kan ngajar toh. Ya cuma memang pada penerapannya ya banyak tugas penatua ini ya pada akhirnya selalu menyerahkan untuk pengajaran firman karena ada hamba Tuhan, ya selalu hamba Tuhan. Nah, tapi seperti yang saya katakan tadi, kalau di gereja-gereja seperti GPIB, GKI, Gereja Gemim, nah penatua itu diberikan kesempatan untuk ada jadwalnya untuk berkhotbah. Jadi bukan hanya berkhotbah di ibadah-ibadah sektor, tetapi di ibadah umum, di mimbar umum ada jadwalnya. Mantap. Oke, contoh. Ya, gimana Koyen? Melanjuti yang pertanyaannya Akin itu, apakah mungkin di 1 Korintus pasal 1 ayat 1 Korintus pasal berapa ini? Pasal 1 Korintus pasal 14 ayat 34. Ya, gimana Koyen? Nah, saya bacakan ya contoh ya, 34 sampai 35. Sama seperti dalam semua jemaat, orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Mungkin ini dasar dari Paulus kali bikin syarat, salah satu syarat maksudnya. Ya, memang itu sering digunakan juga oleh gereja-gereja sekalipun gereja reform ya yang tetap mempertahankan yang mana perempuan tidak boleh mengajar. Memang salah satu ayatnya seperti itu, tetapi bukan hanya itu aja. Ada juga bagian ayat yang lain yang mengkontraskan bahwa di dalam jabatan gerejawi melibatkan juga perempuan. Ada ayatnya memang. Nah, seperti misalnya, sebentar saya coba cek di bukunya Paul Enns ini, itu ada dia catat, disinggung sama dia. Oke, di dalam 1 Timotius 3 ayat 11, di situ menyebutkan juga perempuan
adalah memiliki jabatan diaken, diaken perempuan. Nah, begitu kohen. Jadi ya memang untuk menegaskan apakah perempuan bisa atau tidak, begitu memang masing-masing punya dasar. Ada juga disebutkan di dalam Alkitab. Nah, memang betul juga yang disampaikan oleh Kohen tadi, itu merupakan salah satu ayat yang digunakan untuk tidak mengizinkan para wanita menduduki jabatan-jabatan gerejawi, apalagi mengajar seperti itu. Betul juga sih itu ayat itu digunakan. Tetapi ada ayat yang lain juga digunakan bagi mereka yang mengizinkan wanita bisa juga dikasih kepercayaan untuk di jabatan gerejawi dan mengajar juga. Gimana Kohen? Ya. Jadi saya tidak bisa di dalam pembinaan ini mengatakan bahwa memutuskan salah satunya, nggak bisa. Karena atau mungkin begini contoh, karena Paulus ini kan latar belakang juga orang Yahudi, ya kan? Nah, kemudian Yahudi itu kan perempuan kan banyak boleh, maksudnya tidak begitu dianggap lah. Ya, betul. Di zaman itu mungkin, ya kan? Ya. Nah, kemudian di ayat sebelumnya itu, di ayat 33, di situ kan ditulis, sebab Allah tidak mengendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Mungkin kalau semua pada nanya di tempat di waktu bersama itu kan jadi kacau kan. Jadi ya, mungkin betul. Konteksnya ya. Ya. Memang untuk konteks Korintus, karena Paulus juga dipengaruhi oleh Yahudinya sangat kuat. Nah, memang orang-orang Yahudi itu berkaitan dengan gender itu, wanita itu seolah-olah lebih rendah begitu ya. Memang kenyataannya seperti itu. Makanya tadi saya bingungnya ini kan contoh, makanya saya tanya apakah ini yang contoh jelaskan ini adalah syarat-syarat yang zaman para rasul gitu loh. Kalau zaman-zaman para rasul kita memang udah tahu, memang zaman dulu kan kalau yang perempuan-perempuan kan nggak terlalu dianggap. Nah, bagaimana kalau sekarang? Apakah ini tetap berlaku? Kalau berlaku kan kita akan bertanya, kalau gereja kita ada begitu kan? Ya. Karena kalau tidak dijelaskan gitu kan kami jadi bingung. Ini kok nggak cocok ya dengan yang ada di gereja kita sekarang gitu loh. Kan harus dijelaskan juga contoh. Ya, betul. Nah, itu masalahnya karena memang dua-duanya juga sampai sekarang ada, bahkan di dalam gereja Reform pun juga ya ada begitu. Jadi perempuan itu nggak dikasih tanggung jawab untuk mengajar di dalam gereja begitu. Nah, tetapi di dalam gereja Reform juga menganut Reform juga ada yang mengizinkan begitu. Nah, kalau saya sendiri nggak jadi masalah, pendapat saya pribadi begitu. Karena saya melihat bahwa status kita itu sama. Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan sama. Cuma fungsinya berbeda, perannya berbeda. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu kedudukannya sama. Nggak laki-laki lebih tinggi, perempuan lebih rendah. Bukan. Tetapi kita sama di mata Tuhan, tapi dipisahkan, dibedakan dari fungsi dan peran kita. Laki-laki sebagai kepala keluarga, wanita ya sebagai pembantu di dalam membantu suami, membantu di dalam keluarga begitu, menjalankan peran keluarga. Jadi maksud saya begini, kalau misalnya gereja kita ada juga melibatkan itu nggak jadi masalah. Terus kalau kita lihat juga di gereja-gereja tertentu yang memang sampai sekarang tidak mengizinkan perempuan mengajar ya, kalau kita ini mereka punya dasar juga gitu, dan pasti ya, kita nggak akan didengar gitu. Karena secara turun-menurun mereka sudah menggunakan sistem yang seperti itu. Ya, kan hanya masalah kedudukan di dalam jabatan gerejawi begitu ya. Nah, ini kadang-kadang kita dalam hal seperti ini kita jadi bijak lah ya, gitu. Jadi di dalam gereja sekarang itu sudah majemuk begitu. Banyak sekali aliran-alirannya, bahkan di dalam sesama mengakui gereja Reform pun sendiri di dalam mengejawartakan di dalam sistem gereja itu bisa juga beda-beda seperti itu. Contoh coba baca di chat itu ada yang mengatakan kok ada dua ayat yang bertabrakan, maksudnya yang memperbolehkan dan yang tidak memperbolehkan. Ya yang tadi itu ayatnya yang Paulus itu. Yang memperbolehkan ada betul? Ada di Timotius sih. Oh. Ya. Jadi itu ada dikasih peran ke diakennya itu perempuan. Jadi ya maksudnya gitu, caranya menjelaskan bagaimana kok ada dalam firman Tuhan satu memperbolehkan, satu tidak memperbolehkan. Maksudnya dia bertanya seperti itu. Siapa yang chat itu nggak tahu.
Ya, yang seperti yang disampaikan tadi ya sama Kohoyen, ya kalau di Korintus itu kan konteksnya, ya, karena Paulus ini sangat dipengaruhi oleh tradisi keyahudiannya, bisa jadi bahwa karena dipengaruhi oleh konsepnya itu, jadi dia tidak mengizinkan untuk para wanita ya tidak memiliki jabatan di dalam gereja. Nah, karena memang di zaman tersebut, apalagi di kota Korintus, pada zaman tersebut, memang mohon maaf ya banyak sekali kesaksian-kesaksian daripada para wanita yang tidak baik di zaman tersebut ya, sehingga ya bisa jadi itu juga menjadi alasan karena kan kita ya di dalam ranah penafsiran gitu ya, jadi ya saya menggunakan kata mungkin saja itu dijadikan alasan bagi Paulus untuk tidak mengizinkan para perempuan-perempuan itu menjadi pemimpin atau mendapatkan jabatan di gereja atau mengajar di dalam gereja seperti itu. Tetapi itu juga ada bagian yang lain yang menafsirkan bahwa ada perempuan yang dilibatkan juga dalam sistem gereja pada saat tersebut. Nah, makanya saya mengatakan bahwa sampai sekarang ini pun gereja yang sama-sama mengaku gereja reform, nah masih terpecah-pecah dalam hal ini. Ada yang sama sekali memang memegang bahwa perempuan tidak diizinkan untuk mengajar gitu ya. Kalau misalnya ada laki-laki gitu. Nah, sama seperti di kampus saya di Tiranus, itu yang bisa menyampaikan firman Tuhan di ibadah chapel itu laki-laki, untuk perempuan tidak diizinkan. Kita nggak usah bingung ya. Jadi sebenarnya jawabannya cukup tegas aja. Bolehkah seorang perempuan itu mengajar atau berkhotbah? Boleh. Asal itu karunianya dia. Itu jelas jawabannya begitu. Di dalam Alkitab ada nabiah yang perempuan. Di dalam Alkitab anak Filipus 4 perempuan itu diberikan karunia bernubuat. Dan masih banyak pelayan-pelayan Tuhan yang lain yang adalah seorang perempuan. Jadi clear, bolehkah seorang perempuan berkhotbah mengajar? Boleh. Asal itu adalah karunianya dia. Lalu bagaimana dengan ayat-ayat yang kelihatannya tidak memperbolehkan perempuan berbicara mengajar? Itu konteks khusus. Itu konteks khusus. Jadi bisa dikatakan pada dasarnya boleh, hanya dalam konteks tertentu memang Paulus menuliskan tidak boleh. Itu ada alasan-alasan khususnya. Jadi tidak kontradiksi ayat satu sama ayat yang lain, tidak, tapi kita mesti melihat ayat itu sesuai dengan konteksnya. Jadi kita clear meskipun banyak gereja berbeda pendapat, tapi saya pikir dari Alkitab itu semua clear bahwa perempuan itu atau wanita boleh mengajar kalau memang itu adalah karunianya yang karunia yang Tuhan berikan kepada dia. Lalu yang kedua yang saya mau coba tambahkan, ini seringkali masalah penatua ini jadi blunder atau menjadi kabur pada masa-masa ini ya. Ketika orang mendengar kata penatua pasti pikirnya adalah orang-orang tua. Salah ya. Penatua tidak harus bicara tentang orang-orang yang usianya tua, tidak. Di dalam Alkitab kalau kita perhatikan ya, memang Alkitab tidak memberikan kepada kita satu gambaran pemerintahan gereja yang lengkap, tidak. Tapi dalam Alkitab itu memberitahu kepada kita ada dua hal yang harus ada dalam gereja, yaitu penatua dan diaken. Lalu siapa penatua? Yang seperti sudah dijelaskan oleh Contoh Jani, penatua itu adalah pelayan-pelayan mengkhususkan diri untuk berkonsentrasi masalah doa dan pengajaran. Pengajaran apa ya? Pengajaran firman, berkhotbah, yaitu penatua. Yang lalu diaken adalah mereka yang berkonsentrasi dalam panggilan Tuhan, yang melayani gereja, melayani hal-hal yang di luar pengajaran, ya, melayani maksudnya kebutuhan jemaat secara sosial, melayani hal administrasi, kira-kira begitu. Jadi kalau seharusnya kalau pada masa kini siapakah yang disebut penatua? Hamba-hamba Tuhan itu penatua semua. Contoh Jani itu penatua sebenarnya kalau boleh disebut. Saya ini penatua kalau dilihat dari sisi Alkitabnya. Jadi tidak bicara tentang orang yang usianya sudah tua di atas 70, 80, tidak begitu ya. Jadi itu yang sedikit klarifikasi. Hanya memang pada masa kini ya sudah itu terjadi semacam kekaburan untuk memaknai penatua itu secara tepat. Jadi simpulnya penatua itu adalah mereka dalam kepengurusan gereja yang berkonsentrasi dalam pengajaran, dalam kerohanian, dan yang diaken itu adalah mereka yang berkonsentrasi masalah pelayanan meja atau administrasi. Itu sedikit tambahan saja. Makasih Musa. Ya, mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang mau tambah, silakan. Musa tanya ya, kan tadi ngomong masalah penatua ini yang diidentifikasikan seperti gembala,
para hamba Tuhan untuk mengajar. Berarti orang yang berdiri di atas mimbar yang boleh mengajar kebenaran firman Tuhan adalah orang-orang yang memang harusnya sudah ada latar belakang sekolah teologianya toh. Tapi Harus. zaman sekarang kan banyak orang yang tidak ada latar belakang sekolah teologi, dia bisa berkhotbah. Itu kira-kira menurut kita itu bagaimana? Saya tetap berpendapat bahwa mereka yang berdiri di atas mimbar itu harus sudah sekolah dulu. Karena memberitakan firman Tuhan itu bukan seperti kita menyampaikan kabar Kaltim Pos, apa yang kita baca kemarin kita sampaikan, tidak. Itu terlalu banyak pergumulan yang harus disampaikan. Jadi saya tetap berpendapat harusnya yang menyampaikan khotbah di mimbar adalah mereka yang memang sudah dipanggil Tuhan secara khusus, belajar secara khusus, untuk memang untuk pelayanan seperti itu. Apakah harus hamba Tuhan full timer? Di sini bisa kita dapatkan pandangan yang strike dan yang moderat. Yang strike mengatakan harus yang lulusan sekolah teologi dengan gelar akademis tertentu. Tapi yang moderat itu boleh dalam pengertian orang-orang itu adalah orang yang sudah diperlengkapi lebih dulu. Artinya meskipun dia tidak memiliki gelar akademis tertentu, tapi kalau dia memang terbukti sudah belajar, ya apakah itu secara otodidak atau ikutin seminar-seminar atau menyelesaikan, kalau di Jakarta itu ada sekolah yang memberikan sertifikat gitu, ya itu boleh. Jadi tidak harus satu lulusan sekolah teologi, tapi kalau orang itu adalah orang yang memang belajar, mengisi diri, diperlengkapi, saya pikir itu masih boleh. Paling tidak itu di persoalan-persoalan masih bisa. Tapi kalau di khotbah mimbar mingguan, saya tetap berpandangan memang harusnya orang-orang yang memang sudah teruji untuk mendalami firman Tuhan dengan baik. Tidak sembarang orang ya boleh berdiri mimbar. Itu karena yang disampaikan salah itu, kesalahan penyesatan itu berbahaya. Gitu. Kasih jawabannya. Baik, ada lagi? Mungkin barangkali sekalian Musa ya menutup kita di dalam doa, sekalian berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin bergumul dengan COVID dan bahkan juga dengan situasi ya kita di Balikpapan saat ini. Silakan Musa. Oke, mari kita berdoa. Oke, bersyukur untuk PD dan PA malam hari ini. Tuhan berkati, dalam piala itu semua boleh menolong kami, bukan hanya diisi dengan pengetahuan, tapi melihat bahwa Tuhan terus bekerja melalui gereja, dan di dalam gereja Tuhan juga melibatkan, memberikan kepada kami hak istimewa, anugerah untuk melayani. Kiranya itu pun boleh terus membara dalam hati kami, selama masih ada waktu, ada kesempatan Tuhan beri, biarlah kami boleh melayani Engkau. Jangan biarkan ketakutan, ancaman dunia ini menyurutkan akan spirit pelayanan kami. Jangan biarkan ancaman dan ketakutan yang terus diberitakan tiap hari membuat kami kehilangan akan sukacita dan pengharapan kami. Mari Tuhan bangkitkanlah kami sebagai orang-orang percaya, orang-orang beriman, di tengah kemelut dunia, di tengah banyak orang yang hidup tanpa pengharapan. Biarlah Engkau boleh menolong kami berbeda dari yang lain, dan biarlah perbedaan itu boleh menjadikan kami saksi bahwa kami akan tetap bersyukur, kami akan tetap tenang, kami akan tetap bersukacita karena kami percaya di tengah gelombang dunia yang menakutkan, Engkau ada menyertai kami. Dan itu lebih daripada cukup untuk membawa kami menjalani kehidupan kami hari demi hari. Malam hari ini kami bersama-sama bersatu hati berdoa, menyerahkan untuk beberapa jemaat yang saat ini sedang bergumul karena terpapar COVID. Tuhan, dimanapun mereka berada, apakah di rumah sakit maupun yang isolasi mandiri di rumah, kami berdoa pada malam hari ini. Mari Tuhan, Engkau menyertai mereka. Nyatakanlah penyertaan-Mu, kehadiran-Mu secara khusus bagi jemaat-Mu yang sedang bergumul secara khusus masalah akan COVID ini. Tuhan, kiranya penghiburan-Mu menghibur mereka ketika mereka susah. Kekuatan-Mu mengisi hati mereka ketika mereka lemah. Dan biarlah topangan tangan-Mu yang penuh kasih boleh memberikan kepada mereka ketenangan dan kedamaian. Tuhan, tolonglah rekan-rekan kami, jemaat-jemaat kami di dalam apa yang mereka sedang alami hari-hari ini. Biarlah Engkau sendiri boleh hadir. Bahkan bukan hanya kami memohonkan akan kesembuhan mereka dari COVID ini, lebih daripada itu, di dalam menjalani pemulihan ini, kami rindu mereka semua mengalami Engkau secara pribadi. Dan kami rindu pengalaman rohani seperti ini akan menjadi satu kesaksian yang indah
bukan sekedar sembuh dari penyakit, tapi pengalaman rohani bersama-sama dengan Tuhan, biarlah itu yang boleh nyata di dalam kehidupan rekan-rekan kami. Sehingga sungguh ketika mereka boleh disembuhkan dari sakit penyakit ini, mereka boleh memuji, memuliakan Engkau, karena mereka bukan hanya mendengar Engkau dari kata orang, tapi mereka mengalami sendiri Engkau Tuhan di dalam pergumulan ini. Berkati kami semua yang masih sehat sampai hari ini, berkati kami untuk tetap menjaga kesehatan dengan baik, dan jauhkan dari kami dari segala kekhawatiran. Biarlah kami tetap bersyukur, bersuka cita karena kami punya Engkau dan Engkau tidak meninggalkan kami. Penyertaan-Mu dan kehadiran-Mu dalam hidup kami lebih daripada cukup, lebih daripada apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, berkati kami semua, berkati seluruh umat-Mu, berkati gereja-Mu. Kami mengucap syukur dan mengakhiri akan persekutuan pada malam hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.